Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan mengutip statement atau teori dari maha guru ahli strategi di dunia, yaitu Sun Tzu. Sun Tzu ini disebut dengan rumusan-rumusannya dalam memenangkan sebuah perperangan. Baik itu perang dalam arti pertempuran maupun nanti perang dalam arti memperebutkan kepentingan, misalnya perang bisnis gitu. Perang pengaruh atau merebut pengaruh. Karena buku Sun Tzu ini telah ditulis dan diterjemahkan ke banyak bahasa gitu. Kali ini kita kutip saja satu ucapan Sun Tzu yang diterjemahkan orang ke dalam bahasa Inggris. Kata dia begini, "Regard your soldiers as your children." Perlakukan prajuritmu seperti anak-anakmu. And they will follow you into the deepest valley. Dia akan mengikutimu sampai ke dalam masuk jurang pun dia akan ikut. Look upon them as your own beloved son. Perhatikan mereka sebagaimana kamu memperhatikan anak-anakmu. And they will stand by you even unto death. Dia akan berdiri di sampingmu sampai mati pun dia mau. Kira-kira begitu maksudnya. Ajaran ini kan sebuah intisari kepemimpinan. Nabi Muhammad itu mula-mula mengajak orang kan dia, ya setelah dia dapat wahyu kan dia sendiri mula-mula itu. Dia ajak istrinya. Istrinya Khadijah seorang tokoh terhormat. Mustahil dia akan mau mengikuti Nabi gitu. Kalau dilihat yang dibawa Nabi itu bukan membawa sebuah kebenaran. Dia ada kepercayaan di situ. Disinilah iman. Kemudian dia ajak lagi Abu Bakar. Dia ajak Ali. Dan berkembang sehingga Islam menjadi sebuah kekuatan besar. Nah, Nabi ini bagi kita umat Islam itu kan contoh gitu. Mestinya kiai-kiai, ulama-ulama menjelaskan posisi dan kepemimpinan Nabi. Nah, mengapa ini kita ungkap? Karena seringkali umat kita ini ditipu gitu. Tipunya orang-orang yang membawa jubah para nabi. Ya kan? Nah, Isu Mansur misalnya nih, kenapa ini kita bahas terus-menerus gitu? Karena dalam diri orang ini nggak ada sisi kepemimpinan Nabi. Misalnya nih, perlakukanlah jemaahmu gitu, sebagaimana kamu memperlakukan anak-anakmu. Ada nggak dia begitu? Kalau nakal ya diperingatkan. Dia masuk masjid nggak pakai sendal ya diingatkan gitu. Isu Mansur bukan menjadi bapak bagi jemaahnya. Tapi jadi apa? Jemaahnya itu dia jadikan sapi perahan atau kambing yang dijual di di pasar gitu. Dia tidak berfungsi sebagai pengembala yang melindungi kambing-kambing itu dari serigala. Malah dia hadir di tengah kambing-kambing itu bak serigala. Dimakanin gitu. Setelah itu dia pergi dan menghilang. Dia bawa lagi. Siapa lagi nih? Oh, ada Masjid Darussalam nih harus dirampok rame-rame gitu. Caranya gimana? Caranya gimana? Ada paketnya. Paketnya itu bisnis batu bara. Coba kalau satu Isu Mansur kita mabok menghadapinya. Bagaimana kalau ada 10 seperti dia ini? Dan yang kecil-kecil saya lihat tuh sudah banyak yang pingin dan berbakat mau menjadi seperti Isu Mansur. Kerja nggak pakai modal.
hanya cerita omong kosong, cerita palsu, dia dapat duit. Ya kan? Cerita palsu. Karena itu melawan ini bagaimana caranya? Untuk perlawanan direct, orang ini harus diboikot. Nggak ada apapun yang akan dia ceritakan pasti bohong nanti itu. Apapun. Kalau cerita sedekah kah, cerita apalah cerita investasi, mau membeli Indonesia, mau ke parlemen, pasti nggak ada cerita-cerita rakyatnya. Dia hanya akan berbuat untuk dirinya sendiri. Jadi yang pertama itu, boykot dia. Jadi kalau masih ada yang kena, aduh kita kasihan aja, hanya bisa bilang kasihan. Karena udah banyak sekali video kita supaya hati-hati gitu. Masih ada yang kena juga, ya apalah daya kita ya, kita nggak tahu juga gitu. Boykot kata Ustadz dah lari, dia masih mendekat juga. Aduh, siapa yang harus disalahkan ini? Kalau dalam bahasa di kampung saya ini ada kaedahnya, bukan salah bunda mengandung. Yang salah siapa? Yang salah bapakmu terus menerusan pakai kain sarung. Itu. Jadi para pemirsa, memboikot semua yang ada dari dia itulah langkah yang paling efektif. Jadi nggak ada tuh cerita-cerita berurusan dengan dia gitu. Mau dia mengangkat Quran, mau katanya berjumpa sama Tuhan, pasti bohong. Kita boikot. Yang kedua, secara terus-menerus diri kita ini perlu juga kita perkaya gitu. Imun tubuh kita ini, tubuh keimanan kita ini perlu kita kuatkan dengan apa? Menambah dosis ilmu pengetahuan. Karena itu akan membentengi diri kita dari berbagai tipuan dan rayuan. Karena kita ini kan kadang-kadang ingatannya pendek gitu. Barangkali dia sudah berubah. Barangkali aja dia nggak begitu lagi gitu. Kalau ditinjau dari sudut apapun gitu, dia tidak pernah mengenal perubahan. Jadi itu yang dapat kita lihat sisi-sisi kepemimpinan itu agar kita bisa membanding-bandingkan gitu. Kalau kita lihat cerita Nabi ya seperti ini, Al-Quran ya begini, tokoh-tokoh hebat ya begini. Kok kita bisa terpedaya dengan orang-orang yang menjual, berbicara atas nama agama, berjubah, bahkan dengan sedikit retorika dia bisa mempengaruhi jemaah-jemaah kita. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa belajar melihat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sudah berlalu, yang dilakukan Yusuf Mansur itu tidak boleh lagi mengenai jemaah-jemaah kita dimanapun dia berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.